warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sinta Amalia Nurfaiza dari kelas PAI 5. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang Pancasila pada masa era Orde Lama, era Orde Baru, dan era Reformasi. Langsung saja kita simak penjelasannya. Masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila, terutama dalam bentuk sistem kenegaraan. Era Orde Lama ini ditandai dengan dikeluarkannya Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Pada masa itu, berlaku demokrasi terpimpin setelah menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Soekarno meletakkan dasar kepemimpinannya yang dinamakan demokrasi terpimpin, yaitu demokrasi khas Indonesia yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada masa pemerintahan Orde Lama, kehidupan politik dan pemerintahannya sering terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Presiden dan MPRS yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, muncul pertentangan politik dan konflik lainnya yang berkepanjangan, sehingga situasi politik, keamanan, dan kehidupan ekonomi makin memburuk. Munculnya pemberontakan G30 SPKI adalah puncak dari situasi tersebut. Keadaan semakin membahayakan. Insinyur Soekarno selaku Presiden RI memberikan perintah kepada Lejen Soeharto melalui surat perintah 11 Maret 1969 atau yang disebut dengan Super Semar untuk mengambil tindakan yang diperlukan bagi terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan. Lahirnya Super Semar dianggap sebagai awal dari Orde Baru. Era Orde Baru. Era Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru hadir dengan semangat koreksi total atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sampai 1998. Di era Orde Baru, yakni stabilitas dan pembangunan serta merta tidak lepas dari keberadaan Pancasila. Pancasila menjadi alat bagi pemerintah untuk semakin menancapkan kekuasaan di Indonesia. Pada era Orde Baru, sebagai era dimanis-maniskannya Pancasila. Secara pribadi, Soeharto sendiri seringkali menyatakan pendapatnya mengenai keberadaan Pancasila. Ketika Soeharto memberikan pidato dalam peringatan hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1967, Soeharto mendeklarasikan Pancasila sebagai suatu force yang dikemas dalam berbagai frase bernada angkuh, elegan, begitu superior. Dapat dikatakan tidak ada yang lebih kuat maknanya selain Pancasila di Indonesia pada saat itu, pada masa era Orde Baru. Pada tahun-tahun terakhir, pemerintahan Presiden Soeharto malah banyak timbul KKN dan meningkatkan inflasi. Hutang Indonesia semakin banyak dan ekonomi pun terpuruk, sehingga Indonesia mencapai masa terpuruk. Pada tahun 1998, peristiwa lengsernya Soeharto membawa Indonesia pada era reformasi. Era reformasi. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional bidang kebudayaan mengandung pengertian bahwa Pancasila adalah etos budaya persatuan di mana pembangunan nasional kebudayaan sebagai sarana pengikat persatuan dalam masyarakat majemuk.
Reformasi telah merombak semua segi kehidupan secara mendasar. Maka semakin terasa urgensinya untuk menjadi Pancasila sebagai dasar negara dalam kerangka mempertahankan jati diri, bangsa, dan persatuan dan kesatuan nasional. Di era reformasi ini, Pancasila seakan tidak memiliki kekuatan mempengaruhi dan menuntun masyarakat. Pancasila yang seharusnya menjadi nilai dasar moral etika negara dan aparat pelaksana negara, dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik. Puncak dari keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional. Dasar negara itu untuk sementara waktu seolah dilupakan karena hampir selalu identik dengan rejim Orde Baru. Seiring berjalannya waktu, hingga kini demokrasi di Indonesia masih juga diwarnai dengan politisasi uang, sehingga percuma ada demokrasi. Dan kurangnya juga penanaman nilai-nilai Pancasila dalam diri anak, sehingga tidak ada rasa cinta pada tanah air. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.